Welcome back to my channel, Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng supaya dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke. Bab 230. Nara tampak cemas dan berkata, "Pak, mengapa kau berbicara seperti itu? Masalah ini dimulai karena diriku. Apakah kau ingin mereka membawaku pergi?" Petik 2. Axel tampak sangat marah dan berkata, "Apa maksudmu? Aku mengatakan ini bukankah untuk menyelamatkanmu? Apakah aku sudah salah berbicara?" Petik 2. Masalah ini disebabkan oleh Reva. Dia yang melakukannya, jadi sudah seharusnya dia yang bertanggung jawab atas masalah ini. Nara langsung merasa sangat marah dan berkata, "Karena kau telah berkata seperti itu, lalu bagaimana dengan kasus gelang giok?" Petik 2. Kalian yang menjual gelang giok itu, lalu apakah kalian sudah bertanggung jawab? Bagaimana kalau Reva yang akan bertanggung jawab atas hal ini dan kalian juga bertanggung atas kasus masalah gelang giok itu? Tanda seru petik 2. Beberapa orang itu langsung terdiam sejenak. Tiba-tiba saja mereka teringat dengan kasus gelang giok yang belum diselesaikan. Mereka masih harus mengandalkan Reva. Lalu Hiro berbisik, "Bagaimana kalau aku keluar untuk bertanya-tanya tentang situasinya? Aku rasa mereka hanya ingin uang. Lebih baik kita mengeluarkan uang demi untuk menghindari bencana." Petik 2. Axel lalu menghela nafas dengan kecewa dan berkata, "Ya, sepertinya hanya bisa seperti itu. Betapa sulitnya mencari uang sekarang. Dengan waktu sesingkat itu sudah membuat keluarga kita kehilangan begitu banyak uang." Ini benar-benar hebat. Lalu Hiro berjalan keluar dan mendatangi aula. Dia bersandar di depan David dan memberitahukan rencananya sambil menyeringai. Tetapi begitu dia selesai berbicara, David langsung mendorongnya dan berkata, "Persetan denganmu." Petik 2. Kita semua telah dipukuli. Apakah masalah ini bisa diselesaikan begitu saja dengan uang? Kau kira aku tidak pernah melihat uang? Hiro? Jika kau masih menganggap kami sebagai teman, maka kau harus cepat pergi. Masalah di sini bukanlah urusanmu lagi. Tetapi, Reva dan Nara itu, mereka berdua harus ditinggalkan untukku. Lalu dengan canggung Hiro berkata, "Kak David, kita semua kan masih sekeluarga." Petik 2. Petik 2. David langsung mengeluarkan pisaunya dan sambil menunjuk Hiro dia mengumpat, "Siapa yang sekeluarga denganmu? Jika kau masih tidak mau pergi juga, aku akan membunuhmu lebih dulu." Petik 2. Hiro langsung terkejut dan berbalik untuk kembali. Tetapi setelah melihat begitu banyak orang yang ada di sisi David, lalu dengan cepat dia berbalik arah dan berjalan keluar dari hotel. Jika pada saat ini dia kembali, nantinya jika mereka bertengkar, siapa tahu saja malah akan terjadi sesuatu. Hiro tidak bodoh. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah yang tidak diinginkan dalam pertarungan seperti ini. Tetapi dia juga tahu bahwa setelah dia pergi, Axel dan Alina pasti akan membencinya di kemudian hari. Jadi, setelah berjalan keluar sebentar kemudian dia menelepon Axel lagi. "Pak, David ini sangat sulit ditangani. Kurasa masalah ini tidak mudah diselesaikan. Aku akan pergi mencari seseorang untuk membantu kalian. Kalian semua jangan keluar ya. Aku akan segera membawa seseorang untuk menyelamatkan kalian." Axel yang menerima telepon itu langsung berbalik dengan tergesa-gesa. Celaka ini, celaka 12. Petik 2. Orang-orang ini sama sekali tidak menginginkan uang sekarang. Mereka hanya ingin nyawa kita. Reva, kau ini benar-benar akan membuat nyawa kami melayang." Petik 2. Reva menghiburnya dan berkata, "Pak, kau jangan terlalu khawatir. Aku sudah memanggil teman-temanku. Tidak akan ada masalah." Alina dengan marah berkata, "Siapa yang kau panggil?" Petik 2. Di saat seperti ini, siapapun yang kau cari itu tak ada gunanya. Apakah kau tahu siapa mereka itu? David itu sudah pernah membunuh lusinan orang. Siapa yang bisa menghadapinya? Nara juga berbisik dan berkata, "Reva, cepatlah kau pergi. Kami akan baik-baik saja." Reva terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir. Aku sudah menelepon Tiger.
Dia akan segera datang. Alina langsung terkejut. Tiger. Tiger yang bekerja di perusahaan obat itu. Reva, apakah kau sudah gila? Petik 2. Tiger itu hanya terlihat kekar dan garang saja, tetapi apakah dia memiliki kemampuan? Apakah kau tahu siapa orang-orang yang ada di luar itu? Mereka semua adalah orang yang tak takut mati. Apa yang bisa dilakukan oleh Tiger? Hana tampak menghina dan berkata, Reva, kau hanya bisa mencari sampah seperti itu. Petik 2. Sudahlah, lebih baik tunggu kabar dari suamiku saja. Dia kenal begitu banyak orang. Aku yakin dia pasti menyelesaikan masalah ini. Axel dan Alina mengangguk-angguk lalu sambil menghela nafas dan berkata, ya, pada saat yang paling kritis, hanya hero yang bisa diandalkan. Petik 2. Reva, kau lihat seberapa baiknya adik iparmu itu. Apakah kau tidak merasa malu karena telah memperlakukannya seperti itu sedangkan dia masih berusaha mencari seseorang untuk selalu membantumu? Jangan lupa like dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 231. Terjadi keributan di luar sana lalu David dan yang lainnya berteriak sebentar. Kemudian setelah melihat Reva yang tidak keluar juga akhirnya mereka mengirim selusinan orang ke dalam ruang VIP itu. Begitu Axel dan Alina melihat orang-orang ini, mereka langsung berdiri ketakutan. Kak David, maafkan aku telah memberinya pelajaran. Axel berkata dengan gemetar, minggir kau brengsek. David langsung mendorong Axel hingga terjatuh kemudian sembari menunjuk hidung Reva, dia memaki, pengecut. Mengapa tak berani keluar? Tadi kau bukannya sangat berani. Kenapa tidak berani lagi sekarang? Teruskanlah tindakanmu tadi itu. Ayo, pukul aku sekarang. Petik 2. Reva meminum tehnya dengan perlahan dan berkata dengan lembut, David, percaya tidak kalau sebentar lagi aku akan membuatmu berlutut di lantai dan berlari mengelilingi hotel ini 3 kali. Petik 2. Axel dan Alina langsung tercengang. Reva, apa yang sedang kau katakan? David sangat marah ketika mendengar ucapannya itu lalu langsung membalikkan mejanya dan berkata, dasar pengecut, sombong sekali kau. Petik 2. Aku telah tinggal di kota Carson selama bertahun-tahun dan sama sekali belum pernah bertemu dengan orang sesombong kau. Tetapi mau sombong juga harus punya kemampuan. Petik 2. Sekarang ada ratusan anak buahku di luar dan kau masih berani berbicara denganku seperti ini. Nanti kalau anak buahku semua masuk ke sini dengan seorang pipis sekali saja sudah bisa menenggelamkanmu. Beraninya kau melawan aku. Nara langsung pucat karena ketakutan lalu dengan gemetaran berkata, Kak David, dia tidak bermaksud. Begini saja, aku akan membayar 10 juta. Tolong maafkan kami. Alina langsung berteriak, 10 juta. Nara, apa yang sedang kau lakukan? Demi dia, pantaskah? Nara menggertakkan giginya dan menatap David, jika 10 juta tidak cukup, bagaimana jika 20 juta? David langsung tertawa, aku tidak mau uang. Petik 2, ingin menyelamatkannya. Boleh. Kau temani aku malam ini dengan senang hati dan aku akan memaafkan dia. Orang-orang yang berada di sekitar David langsung tertawa terbahak-bahak. Nara langsung tersipu. Dia belum pernah bertemu dengan bajingan mesum seperti itu sebelumnya. Reva lalu meletakkan cangkir tehnya dan dengan perlahan berdiri kemudian berkata, David, aku berubah pikiran. Petik 2, malam ini, kau harus mati. David langsung tertegun sejenak dan mengumpat, bangsat, apa kau sudah gila? Ingin membuatku mati? Apakah kau cukup hebat? Petik 2, dan pada saat yang sama tiba terdengar suara yang kencang dari luar pintu, bagaimana dengan aku? Apakah cukup untuk membunuhmu? Semua orang langsung menoleh dan melihat ke arah pintu. Tampak seorang pria yang bertubuh kekar dan garang melangkah masuk ke dalam ruangan. Pria dengan rambut cepat dan mengenakan rantai emas yang besar. Dia adalah Tiger. Saat melihat pria itu masuk, semua orang di ruangan langsung tercengang. Axel menatap dengan tak berdaya, Reva, apakah kau benar-benar memanggilnya?
Petik 2. Apakah kau merasa dirimu masih belum cukup memalukan? Apa yang bisa dia lakukan dengan datang ke sini sendirian? Tetapi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Raut wajah David langsung berubah dengan cepat. Arogansi dan keangkuhan yang tadi ada di wajahnya langsung sirna seketika. Dia langsung merubah ekspresinya dengan seringai manis. Lord Tiger, mengapa kau datang ke sini? Ah, Axel, Alina dan yang lainnya langsung tercengang melihat situasi itu. Sebutan macam apa itu? Tiger tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung berjalan ke meja dan mengambil sebotol anggur. Setelah mengangkat anggur itu dengan ringan seolah-olah sedang menimbangnya dengan gerakan 2 kali goyangan, lalu dia menghampiri David. Kemudian tiba-tiba saja dia menghantamkan botol itu ke kepalanya. David yang dipukuli langsung terhuyung-huyung dan darah langsung mengalir dengan deras dari kepalanya. Axel dan Alina langsung berteriak ketakutan. Apakah Tiger sudah gila? Mereka datang dengan begitu banyak anak buah tetapi dia malah sengaja memprovokasinya. Tetapi ketika David dipukuli, anak buah yang ada di sekitarnya sama sekali tak ada yang berani bergerak dan melawan. Tiger tampak sangat puas jadi dia kemudian mengambil sebotol anggur lagi dan langsung menghantamkannya ke kepala David lagi. David langsung terduduk di lantai. Tiger kemudian melihat ke sekeliling, kenapa tak ada lagi? Hei, siapapun itu, keluar dan bawakan aku 10 krat bir. Petik 2. Ucapan Tiger mengacu pada anak buah David. Anak buah itu langsung bergidik dan David dengan cepat meraih kaki Tiger lalu berkata, Lord Tiger, apa? Apakah aku telah menyinggungmu? Kau katakan saja. Tolong maafkan aku. Tiger langsung menendangnya dan berkata, memaafkanmu. Petik 2. Dasar brengsek, kau telah berani mengganggu bos aku. Lalu bagaimana caranya aku bisa memaafkanmu? Pergi dan bawakan aku 10 krat bir. Dan juga, berapa banyak anak buah yang kau panggil dan bawa ke sini? Instruksikan kepada mereka semua untuk berlutut di luar. Ingat, jika ada satu saja yang berani kabur, aku akan menenggelamkan kalian semua ke Sungai Carson. Petik 2. Jangan lupa like, dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 232. Lalu pria itu keluar sambil bergidik. Sekelompok orang yang berada di dalam ruangan juga masing-masing tampak begitu ketakutan seperti burung yang tersiram air. Mereka semua sama sekali tidak berani bergerak. Lalu Tiger memindahkan 2 buah kursi dan berkata, Tuan dan Nyonya Lee, silahkan kalian duduk. Nara tampak masih shock tetapi Reva dengan tenang menarik Nara untuk duduk bersamanya. Tiger lalu melirik kepada David lagi dan berkata, kalian semua, kemarilah, berlutut di sini. Petik 2. Di bawah tatapan Axel, Alina dan Hana yang heran, David dan selusin anak buahnya itu sekarang benar-benar berlutut di depan Reva dan Nara. Lord Tiger, aku benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah bosmu. Lord Tiger, tolong maafkan aku tidak akan pernah berani mengulanginya lagi. Petik 2. Ujar David sambil menangis. Tadinya dia tampak begitu angkuh dan arogan tetapi sekarang dia tampak seperti cacing yang menyedihkan. Dan yang paling tidak bisa dipahami oleh Axel dan Alina adalah Tiger hanya sendirian di sini sedangkan mereka itu jumlahnya lusinan. Tetapi lusinan orang itu tampak begitu ketakutan semua. Ada apa sebenarnya? Tiger langsung melotot dan bertanya lagi. Apakah kau masih berpikir ingin mengulanginya lagi? Petik 2. David, malam ini kau bisa pulang dengan aman atau tidak saja aku sulit mengatakannya. David tampak sangat ketakutan sehingga bersujud lagi dan lagi kemudian berkata, Lord Tiger, aku sudah tahu kesalahanku. Anggap saja aku angin lalu dan biarkan aku pergi. Tuan Lee, Direktur Su, aku tidak akan berani lagi. Tolong jangan masukkan ucapanku tadi ke dalam hati. Tolong maafkan aku. David bersujud dengan keras sehingga kepalanya sampai pecah dan darah mengalir dengan deras. Tetapi, dia sama sekali tak berani menyekanya. Dia hanya terus bersujud dan memohon belas kasihan.
Tiger mengabaikannya dan sambil tersenyum dia berkata, "Tuan dan Nyonya Li, maaf aku sedikit terlambat karena terkena macet di jalan tadi." Petik 2. Ini semua salahku karena telah menyebabkan para sampah-sampah tak berguna ini menyinggung dan mengganggu kalian berdua. Bagaimana kalian berdua ingin menyelesaikannya? Petik 2. Apakah mereka harus ditenggelamkan di Sungai Carson atau dipotong-potong dan dijadikan makanan anjing? Katakan saja, aku akan melakukan sesuai dengan perintah kalian berdua. Petik 2. Nara tampak bingung dan begitu shock. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa seorang manajer purchasing di perusahaannya bisa memiliki kekuasaan seperti ini. Dan bersamaan dengan itu terdengar keributan di luar ruangan. Axel berdiri di pintu lalu melirik keluar. Dia melihat ada sekelompok orang di koridor. Orang-orang mereka telah datang. Suara Axel terdengar bergetar. Wajah Alina langsung menjadi pucat. Anak buah mereka telah datang. Lalu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini nantinya? Tetapi yang paling membuat mereka terkejut adalah suara itu hanya ribut di koridor saja. Tidak ada satupun yang berani masuk. Tiger lalu berjalan ke depan pintu dan meraung dengan keras, "Dasar jahanam kalian semua, kecilkan suara kalian." Petik 2. Mengganggu pembicaraan aku saja. Keributan di luar itu langsung berhenti. Mata Axel dan Alina membelalak dengan lebar seolah-olah mau loncat keluar saja. Apakah kekuasaan Tiger ini begitu hebat? Diam-diam Alina melirik keluar dan langsung tertegun. Mereka semua berlutut. Axel dan Hana juga bergegas untuk melihat. Dan benar saja, semua orang yang ada di koridor berbondong-bondong berlutut di lantai. Mereka semua langsung tercengang dan teringat bahwa barusan Tiger mengatakan agar mereka semua berlutut di depan. Orang-orang ini sangat patuh. Tentu saja sebenarnya tidak ada ratusan orang di luar sana. Ini semua hanya dibesar-besarkan oleh David saja. Tetapi, dengan lusinan orang yang semua berlutut di depan koridor itu membuat penampakannya cukup spektakuler. Dan pada saat ini, orang yang tadi keluar untuk meminta 10 krat bir kepada pelayan baru saja datang. Melihat situasinya dia juga langsung berlutut. "Tuan dan Nyonya Li, bagaimana jika aku menangani mereka dulu? Jika kalian berdua merasa sudah puas, katakan sesuatu saja. Jika tidak puas, aku akan terus menghajar mereka sampai kalian berdua puas." Lalu setelah mengatakan itu Tiger langsung mengambil botol anggurnya dan menghantamkannya ke salah satu kepala orang. Nara tampak bingung. Inikah yang Tiger maksud dengan menanganinya? Namun, lusinan orang yang berlutut di lantai itu sama sekali tak berani bergerak. Mereka hanya meminta maaf dan memohon belas kasihan dengan gemetaran. Bersambung di channel cerita roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.